Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di hari Selasa pagi ini. Tentu ini adalah anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kembali kita mensyukuri kebaikan Tuhan ini dengan bersedia menerima firman-Nya di hari kedua ini. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ada di hari yang baru. Kami bersyukur karena kami percaya ketika kami ada di hari ini, Tuhan memberkati kami sehingga langkah juang hidup kami hari ini benar-benar ada di jalan Tuhan. Karena itu ya Allah di sorga, kami mohon firman-Mu di pagi ini memberikan kami pencerahan untuk kemudian menjadikan kami orang-orang yang berhikmat, berakal budi, beriman demi untuk kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah untuk kami Tuhan Yesus, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini terambil dari kitab Amsal 10 ayat 1 sampai 10. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Amsal-Amsal Salomo, anak-anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Saudaraku, tema khotbah kita di pagi ini dalam SBU dituliskan demikian, jadi bijak atau bebal. Ya, saya sangat setuju dengan tema khotbah pagi ini saudaraku. Kita harus memilih. Kalau yang kemarin temanya memberi atau menerima, saya katakan semua manusia mau menerima dan harus menerima, tapi juga mau memberi. Artinya manusia harus memiliki sifat menerima, bersedia menerima dan juga bersedia untuk memberi. Kalau hari ini memang kita harus pilih saudaraku, menjadi orang yang bijak atau orang yang bebal. Kenapa demikian? Karena dalam uraian kumpulan Amsal Salomo dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10 jelas sekali berbicara tentang orang yang bijak, orang yang pinter, orang yang memiliki iman. Sangat berbeda kemudian diceritakan dengan orang-orang yang lalim, yang fasik, yang bebal. Ya. Kenapa demikian? Karena memang kenyataannya seperti itu. Sebab kalau kita berbicara dalam konteks keimanan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka di sana Tuhan hanya menginginkan kita menjadi orang yang bijak, orang yang baik, orang yang benar.
bukan orang yang bebal. Kita bisa lihat kisah nyata ini dari pengalaman umat Allah Israel. Ketika mereka disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk, itu karena mereka bebal, mereka nakal, mereka tidak setia, mereka jahat, mereka menyembah berhala, mereka tidak pedulikan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan penghukuman kepada mereka. Kita bisa lihat juga itu pada Adam dan Hawa yang bebal. Kita bisa lihat juga itu kepada Ananias dan Safira khotbah kita minggu lalu yang bebal. Dan masih banyak lagi. Dan tentu kita juga bisa melihat orang yang bijak dan beriman seperti diceritakan dalam khotbah hari Minggu atau 1 minggu yang lalu tentang Ruth dan Boas dan masih banyak lagi. Jadi ini kenyataan saudaraku bahwa Allah di dalam Yesus hanya menginginkan orang yang bijak, bukan orang yang bebal. Supaya kita bisa memilih apa yang dituliskan di tema kita. Menjadi orang bijak atau bebal, kita katakan, kita aminkan mau menjadi orang yang bijak. Karena orang yang bijak, mari kita lihat dalam bacaan kita. Dikatakan begini. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Kita bisa bayangkan. Karena kebebalan kita, ibu kita berduka. Artinya bersedih. Jangan sampai karena kebebalan kita, ibu kita menyesal melahirkan kita. Sehingga keluar kata-kata kutuk. Terkutuklah engkau. Ya. Kita ada cerita dongeng tentang maling kundang ya. Karena dia bebal terhadap ibunya, ibunya kutuk menjadi batu, maka jadilah batu. Tapi ini cerita dongeng. Tapi kita pastikan bahwa hukuman Allah akan ada pada anak yang bebal. Ada pada orang yang bebal. Nah, kedua sosok ini saudaraku diceritakan dengan secara jelas dalam bacaan kita. Kita lihat ya, orang yang bijak dengan orang yang bebal dikatakan begini. Anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya. Amin. Tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Garis bawah itu. Supaya kita tahu bagaimana kita memilih untuk menjadi orang yang bijak. Kedua, ayat 2. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Ya. Orang bebal pasti menghalalkan segala cara. Kecurangan-kecurangan, kebohongan-kebohongan, bahkan mungkin mencuri, merampas dan seterusnya. Dikatakan di situ, itu akan mendatangkan malapetaka, ya, menjadi sesuatu itu tidak berguna, ya. Tapi orang yang benar akan diselamatkan dari maut. Artinya kalaupun dia mati, dia hidup. Kenapa? Karena dia mati dalam iman, dia masuk ke sorga. Di sorga tidak ada kematian, hanya ada kehidupan. Itu loh upahnya, luar biasa, ya. Terus ayat yang ketiga dikatakan begini. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Ketika memang kita sudah tidak ada makanan, Tuhan akan ambil kita dari kehidupan kita di dunia ini. Orang bilang mati, tapi kita dipindahkan ke kehidupan yang baka, kehidupan yang kekal. Di sana tidak ada lapar, tidak ada haus. Kita akan dikenyangkan selalu. Nah, ini senada dengan ayat Alkitab kita. Dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan di sana, Tuhan tidak akan menguji iman kita melebihi dari kekuatan kita. Kita lihat lagi berikutnya saudaraku. Ayat keempat. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ya. Orang yang rajin tentu orang yang bijak. Dia tahu bagaimana dia berdayakan potensi yang ada padanya. Tapi orang yang malas,
Dia akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang dia butuhkan. Firman Tuhan bilang juga saudaraku, orang yang tidak bekerja jangan beri makan. Jadi orang yang rajin bekerja pasti mendapat makan dengan cara Tuhan. Jadi sangat berbeda sekali untuk menjadi orang bijak dan orang bebal. Ayat 5 dikatakan begini. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Ya, kalau panen kemudian kita tidak memetiknya, panen itu akan rusak. Karena ada jangka waktunya. Ya, dia akan busuk dan seterusnya. Jadi kalau dia cuma tidur di waktu panen, dia kehilangan panen itu sendiri. Jadi jelas saudaraku, ayat 6 dia katakan begini. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ayat yang ketujuh. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Jadi selalu dibandingkan dalam kitab Salomo ini, Amsal Salomo ini, keadaan orang yang benar dengan keadaan orang yang jahat. Atau kalau kata tema kita, orang yang bijak dengan orang yang bebal. Itu sangat dibedakan, dalam pandangan Tuhan pun sangat dibedakan. Yang pasti sekali lagi saudaraku, Tuhan menginginkan orang yang bijak, bukan orang yang bebal. Nah tentu menapaki kehidupan ke depan ini saudaraku, ada banyak tawaran untuk kita. Apalagi di masa-masa new normal ini, masa-masa pandemi COVID-19 ini yang betul-betul merusak seluruh sendi kehidupan manusia. Wow, banyak tawaran-tawaran untuk bagaimana kita menghalalkan segala cara supaya kita tidak lapar, kita tidak ketinggalan dan kita tidak kekurangan apapun. Tapi hati-hati saudaraku, biasanya itu jebakan. Kalau kita bijak melihatnya, tentu kita akan sertakan Tuhan di dalam pengambilan keputusan. Kalau tidak salah itu khotbah hari Kamis yang lalu. Ya. Sertakan Tuhan dalam pengambilan keputusan, itu temanya. Tapi kalau kita hanya berbicara tentang kedagingan kita dan kepentingan kita, pasti kita menjadi orang yang bebal. Kita menjadi orang yang serakah, tidak mau tahu dengan orang lain. Yang penting bagaimana kita terpenuhi kebutuhan kita. Padahal itu jebakan untuk kita kehilangan apa yang kita miliki. Jadi mari saudaraku, betul-betul hidup ini kita hadir sebagai orang yang bijak, bukan orang yang bebal. Supaya dalam diri sebagai orang bijak kita tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar. Dan tentunya kita akan memperjuangkan apa yang benar. Karena itu yang Tuhan inginkan. Selamat membuktikan saudaraku. Walaupun ini tidak mudah seperti kita membalikan telapak tangan. Karena rayuan untuk menjadi orang bebal itu kuat sekali dan sangat manis kedengaran. Tapi percaya, ketika kita andalkan Tuhan, seperti apapun bahasa yang dipakai oleh orang jahat untuk menjebak kita menjadi orang bebal, akan dikalahkan. Dan kita tetap menjadi orang yang bijak, orang yang baik, orang yang beriman. Tuhan memberkati harapan baik Bapak Ibu Saudara. Dan itu menjadi jalan bagi Bapak Ibu Saudara untuk memperoleh kebahagiaan sempurna. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan pengertian kepada kami bagaimana menjadi orang yang bijak dan tidak menjadi orang yang bebal. Karena orang yang bijak pasti baik hati, murah hati, dan selalu peduli serta takut akan Tuhan. Orang yang bijak pasti pintar, cerdas, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Karena Tuhan tolong kami agar benar-benar kami tidak menjadi orang yang bebal, tapi sungguh menjadi orang yang bijak. Terlebih di situasi yang sedang kami hadapi, pandemi COVID-19 ini Tuhan, tolong kami agar kami benar-benar sabar
menanggulanginya, menjalaninya tetap dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami tidak pernah keluar dari jalur Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Berkati kami terus Tuhan di sepanjang hari ini dan kehidupan selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.